Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kita untuk mempermuliakan Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan lebih lagi, Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih-Mu besar atas kami, setia-Mu nyata. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang terbaik, yang Kau berikan, Kau nyatakan di dalam hidupku. Terima kasih Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun, lebih dari yang ku tahu. Haleluya. Terima kasih rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan kami percaya rancangan-Mu atas kami bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Kini kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau selalu menyatakan kasih setia dalam hidup kami Tuhan, dan ajar kami menjadi pribadi seperti-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur atas anugerah yang limpah dalam hidup kami. Kau ajarkan kesetiaan-Mu bagi kami, dan hari ini kami mau belajar bagaimana kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Kami percaya ketika kami setia, maka kami boleh menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Urapi setiap kami dimanapun berada Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga kami pada hari ini boleh belajar dan mengerti akan kehendak Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita masih akan belajar mengenai kesetiaan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar apa itu setia. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa setia itu artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, dan nilai-nilai yang diyakini. Kalau dalam bahasa Yunani-nya dikatakan pistos, artinya loyal, layak dipercaya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan emunah, dapat dipercaya. Dan saya percaya selama beberapa hari di bulan Februari ini kita belajar mengenai kesetiaan. Kita sudah mendapatkan begitu banyak hal, sehingga dimanapun kita berada, nilai-nilai kesetiaan itu pasti nyata dalam hidup kita. Dan hari ini saudara, kita akan belajar mengenai kesetiaan dalam menantikan janji Tuhan. Coba kita buka bersama-sama di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, jelas sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang sudah memberikan janjinya kepada saudara dan saya. Dan kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara,
mengapa seringkali banyak orang yang mengaku dirinya percaya kepada janji Allah, tapi tidak pernah menerima, tidak pernah mengalami akan janji itu. Padahal sudah jelas sekali bahwa ketika Tuhan berjanji, ketika Kristus berjanji, dikatakan janji Allah itu ya dan amin. Dan Allah tidak pernah lalai menepati akan janjinya. Tapi seringkali kita sebagai orang yang menanti-nantikan janji itu, kita tidak menerima akan janji itu. Untuk itu mari hari ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama, belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab mengenai kesetiaan mereka menantikan janji Allah. Bahkan apa yang mereka nanti-nantikan itu, saudara, itu mereka terima bukan dalam waktu hari, bulan, tahun, tapi dikatakan sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun baru mereka menerimakan janji itu. Tapi satu hal yang pasti, ketika Allah berjanji, janjinya pasti akan digenapi. Yang pertama, saudara, kita akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Saudara, nanti saudara bisa baca di Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Ya. Di situ dikisahkan bahwa Kaleb pada waktu itu ketika dia berusia 40 tahun, dia menerima janji untuk menerima harta warisan atau tanah pusaka, yaitu Hebron. Dan berapa tahun akhirnya Kaleb bisa menerima janji itu, saudara? Kaleb bercerita bahwa setelah usianya 95 tahun dia berkata, hari ini ketika usiaku 95 tahun, aku baru menerima akan janji itu. Sebuah contoh kesetiaan menanti-nantikan akan janji Tuhan dalam hidup Kaleb. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. 45 tahun barulah dia menerimakan janji itu. Dan satu hal yang pasti, kesetiaan Kaleb itu membuahkan hasil di mana dia dan keturunannya menerima milik pusakanya, yaitu Hebron, yang pernah dijanjikan Tuhan melalui hambanya Musa. Lalu contoh yang kedua, saudara, yaitu Hana. Hana begitu sangat menantikan untuk dapat memiliki anak. Suaminya Elkana sampai punya madu namanya Penina. Punya istri lagi namanya Penina. Dan Hana dikatakan oleh firman Tuhan, dia wanita yang mandul. Sedangkan Penina sudah beberapa kali melahirkan anak. Dan seringkali madunya itu menghina, mengolok-olok Hana sebagai wanita yang mandul. Saudara perhatikan, ketika kita belajar di 1 Samuel pasal yang pertama, saudara, kita bisa melihat bahwa Hana ini beserta dengan suaminya setiap tahun pergi ke Silo untuk apa? Berdoa mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Dan setiap tahun doa yang sama dinaikkan Hana kepada Tuhan, bahwa dia merindukan seorang anak. Beberapa tahun kemudian akhirnya Tuhan menjawab doa Hana yang dikatakan mandul, sehingga lahirlah seorang yang bernama Samuel. Bahkan Samuel ini bukan hanya seseorang yang biasa, seorang laki-laki yang lahir dengan keadaan yang biasa, tetapi dikatakan dia menjadi nabi yang luar biasa. Itu kisah yang luar biasa, saudara. Penantian Hana tidak sia-sia. Dan akhirnya ketekunannya, kesetiaannya, Hana memperoleh seorang anak yang akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, saudara. Dalam sebuah mimpi ketika Yusuf berumur 17 tahun, dia mendapatkan petunjuk daripada Tuhan. Ada janji yang diberikan Tuhan bahwa dia akan diangkat menjadi orang yang ternama, menjadi pembesar. Tetapi apa yang dia terima ketika dia memperoleh janji itu?
dia dibenci, dianiaya, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Hampir 13 tahun Yusuf mengalami itu. Sebelum akhirnya oleh sebuah kesempatan dia dipanggil oleh Fir'aun dan akhirnya bisa menerjemahkan mimpi Fir'aun, dan janji Allah itu digenapi dalam hidup Yusuf. Coba pada waktu ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, dia memberontak atau dia berpaling meninggalkan Tuhan, pasti janji itu tidak akan pernah diterima. Ketika dia jadi budak, ya, dia tergoda dan jatuh di dalam dosa dengan istri Potifar. Tentunya janji itu tidak akan dia terima. Tetapi kesetiaan Yusuf dalam menantikan janjinya, dalam menjaga kehidupannya, sampai sekian tahun kemudian, belasan tahun, akhirnya janji itu digenapi. Saudara, mari ketika Tuhan berjanji dalam hidup kita, apapun itu saudara, pegang janji itu, imani janji itu, dan perkatakan dengan penuh percaya bahwa engkau sudah menerima janji itu. Walaupun melalui proses waktu yang mungkin akan panjang, tetaplah setia kepada janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Saya percaya saudara, maka apa yang engkau nantikan ketika engkau setia, berpegang, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan terima janji itu. Kesetiaan saudara, kesetiaan saya yang akan menjawabnya di kemudian hari. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan tetaplah menjadi pribadi yang setia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Amin.